Selamat malam dan shalom buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita masih dimungkinkan untuk mengikuti ibadah keluarga melalui online, yang di mana keluarga menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Samuel LB Parura dan keluarga Nyonya Bina Baban Palimbuan. Untuk itu segenap keluarga dan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, mari kita tenang dan kita masuk dalam ibadah penyembahan pada malam ini. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 3, kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan bermazmur. Kita membaca Mazmur dari 96 ayat 1 sampai 13. Mazmur 96 ayat 1 sampai 13 kita baca secara responsorial. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang, ia mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita angkat pujian, hai puji namanya.
puji namanya, ajak rawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, sehingga kami masih boleh diperjumpakan satu dengan yang lain untuk menyatakan penyembahan kami di hadapan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kekasih Bapak Samuel LB Parura dan keluarga kekasih Ibu Dina Baba Palimbuan. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, teristimewa ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan kuasa-Mu kami dimungkinkan dan dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman itu. Dan bahkan firman-Mu akan memberikan kekuatan dan motivasi kehidupan buat keluarga-keluarga yang mendapatkan pelayanan ibadah keluarga saat ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-45, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar Aku.
Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa saudara-saudaraku yang mendapat pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini, keluarga Bapak Samuel LB Parura dan keluarga Ibu Dina Baba Palimbuan. Selamat malam, salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Tema perenungan kita, Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, Mesias atau Mesaya dalam terminologi orang Yahudi adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan untuk melaksanakan misi penyelamatan atas umat. Dan hal itu dikaitkan dengan janji kekal yang telah diikat oleh Tuhan dengan Raja Daud, di mana takhta Daud akan dikokohkan untuk selama-lamanya, dan dia yang diurapi akan diberi gelar anak Daud. Kita bisa memahami dalam perkara ini kenapa Yesus ketika masuk ke kota Yeriko, lalu di kota itu ada seorang yang buta, lalu berseru-serulah ia, Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, dalam terminologi orang-orang Israel, Sang Mesias itu adalah keturunan Israel, terlebih khusus dari jalur keturunan Raja Daud. Karena itu adalah sesuatu yang tidak lazim ketika sabda Tuhan melalui Nabi Yesaya menyebut Kores Raja Persia sebagai orang yang diurapi oleh Allah sendiri. Adalah sesuatu yang tidak lazim jikalau ungkapan Mesias itu dilekatkan pada seorang raja kafir. Adalah sesuatu yang tidak lazim dan bahkan tidak masuk di akal jikalau seorang yang sama sekali tidak mengenal Allah lalu disebut sebagai Mesias. Karena itu saudara-saudara, ungkapan Mesias yang dilekatkan kepada Raja Kores tentu mengejutkan umat Israel, tentu mengejutkan umat Tuhan yang selama ini memahami bahwa Sang Mesias itu akan muncul dari keturunan Raja Daud sendiri. Sekali lagi saudara-saudara, ketika Tuhan menyebut Kores sebagai orang yang diurapi, dalam bahasa Ibraninya Mesias, tentu hal ini mengejutkan orang-orang yang mendengarkannya, khususnya bangsa Israel sendiri. Tetapi apa yang terjadi dalam perkara ini
hendak menekankan kepada setiap orang pada waktu itu, khususnya bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, bahwa Tuhan memiliki kedaulatan yang tidak bisa digugat, yang tidak bisa disangkakan atau dibatalkan ketika Ia bertindak untuk mengambil seseorang dan menjadikannya Mesias bagi Israel. Di mata Tuhan, pemilihan dan pengurapan terhadap seorang yang akan menyelamatkan umat Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan. Dan karena itu tak akan ada satupun kuasa yang dapat membatalkan ketika Tuhan melakukannya. Tak heran saudara-saudara, jika ayat-ayat selanjutnya Tuhan menegaskan betapa umat tak patut atau tak layak untuk berbantah dengan Tuhan terkait dengan hal tersebut. Sebab hal tersebut sepenuhnya kewenangan Tuhan, sepenuhnya kekuasaan Tuhan, dan apa yang dilakukan Tuhan adalah sesuatu yang baik untuk umat Tuhan, adalah sesuatu yang baik untuk keselamatan mereka, adalah sesuatu yang baik untuk masa depan mereka. Jadi saudara-saudara, terkadang sangat sulit kita mengerti cara kerja Tuhan dalam rangka menyelamatkan umatnya. Tuhan memilih Kores. Tentu hal ini di luar jangkauan pemikiran manusia. Dan Yesaya menegaskan bahwa Tuhanlah yang berkeputusan dan yang berperkara. Dan apa yang Tuhan lakukan adalah baik menurut pemandangannya, bukan menurut pemandangan manusia. Itulah sebabnya dalam ayat-ayat ini, secara pribadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Kores. Sekalipun engkau tidak mengenal aku, tetapi aku telah memakai engkau untuk melucuti bangsa-bangsa dan membuka pintu-pintu gerbang. Benar saudara-saudara, bukan hanya sekedar dicatat di dalam Alkitab, tetapi fakta sejarah mau menegaskan cara kerja Tuhan. Sejarah mencatat kekuatan besar seperti Babel pada akhirnya menyerah kepada Raja Kores, dan mereka membuka pintu-pintu gerbangnya tanpa harus melalui peperangan. Demikian pula dengan dua kerajaan besar lainnya, yakni Media dan Lydia, juga dikalahkan. Bahkan kerajaan Armenia dikalahkan tanpa perlawanan yang berarti. Melalui peristiwa-peristiwa inilah Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada Kores, bahwa kemenangan-kemenangan ini ia boleh alami karena Tuhan telah mengutusnya, Tuhan telah memilihnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan rencananya, untuk melaksanakan maksudnya. Apa maksud Tuhan? Untuk membebaskan bangsa Israel dari ketertindasan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya saudara-saudara, melalui Koreslah bangsa Israel dibawa pulang ke tanah perjanjian, dan dengan wibawa Raja Persia ini, kota Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan dibangun kembali. Bisa Anda bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan, sehingga Ia sendiri yang memakai raja asing untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Hal ini menjadi bukti bahwa Tuhan adalah raja atas segala bangsa, dan ketika Ia memakai raja asing demi kebaikan umatnya, membuktikan bahwa Ia lebih perkasa daripada raja-raja duniawi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika Tuhan sedemikian menyatakan kedaulatannya atas bangsa lain
untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Tentu hal ini harus membangkitkan semangat dan gairah kehidupan kita semua, bahwa Tuhan sesungguhnya tidak menginginkan satupun daripada kita ada di dalam tekanan. Mari dengan perikop bacaan kita ini, kita bangunkan keyakinan kita bahwa Tuhan itu baik dan Ia punya rencana indah untuk kehidupan dan masa depan dari setiap orang yang disapanya selaku anak. Bisa jadi saudara-saudara, cara Tuhan menunjukkan kasih dan kebaikan kepada kita tidak dapat kita cerna dengan akal budi kita. Tetapi marilah kita imani bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita dan masa depan kita. Karena itu, seberat dan sebesar apapun persoalan dan pergumulanmu, percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkanmu untuk berjalan sendiri. Kalau Ia tidak langsung melakukannya terhadap engkau, Ia dapat memakai orang lain, bahkan musuh Anda sekalipun dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikannya bagi saudara. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana di tanah segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Yehezkel 20 ayat 40. Sambil mengiringi persembahan, kita angkat pujian dari PKJ 149 ayat 12, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari saudara-saudaraku, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah, untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kembali kami disegarkan oleh firman-Mu. Pikiran kami tak dapat menjangkau cara Tuhan menolong kami. Kami tak dapat membayangkan seorang yang tidak mengenal Allah, seorang yang bisa jadi dipandang selaku musuh, justru menjadi alat berkat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebaikan bagi umat-Mu. Inilah yang dapat kami petik dari firman-Mu hari ini, yang mau mengingatkan kami bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan dan Ia adalah Raja di atas segala raja. Ia dapat memakai cara yang terbaik menurut pemandangannya untuk memberikan kelepasan bagi orang yang berharap kepadamu. Terima kasih atas firman ini yang hendak mengajari kami juga untuk mengerti bahwa ketika kami tetap setia dan menaruh harap kami hanya kepada Tuhan,
maka hidup kami tidak akan pernah disia-siakan. Tuhan berdaulat untuk menyatakan kuasa pertolongan, sekalipun sulit bagi kami untuk keluar dari masalah. Tetapi dengan Tuhan, kemenangan menjadi jaminannya. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan saudara-saudara kami yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Untuk itu hamba berdoa bagi keluarga Bapak Samuel LB Parura, Bapak Ersam. Engkau senantiasa menyatakan kuasa dan kasih-Mu untuk perjuangannya, menyatakan kebaikan-Mu dengan mengaruniakan kuat dan sehat badani di dalam mengangkat seluruh tugas dan tanggung jawabnya, menyatakan perlindungan-Mu ketika ia jauh dari istri dan anak-anak karena tugas pekerjaan di Balikpapan di Pertamina. Hamba terus berdoa, kiranya Engkau terus melingkupi kehidupannya, memagari dia dengan malaikat-Mu, menjauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan, terlebih keterpaparan virus corona, sehingga ia mampu untuk melaksanakan semua tugas dan kewajibannya dengan baik dalam roh takut akan Tuhan. Ya Tuhan, lapangkan jenjang karirnya, dan biarlah ia senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu, demi kelangsungan kehidupan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi gereja-Mu. Hamba berdoa untuk istri kekasih, Ibu Firmina Talulembang, dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, bahkan selaku anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Engkau kiranya menopang hidupnya, menjaga dan memeliharanya. Engkau karuniakan hikmat dan kearifan, agar ia dapat menjadi penyambung lidah rakyat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan di situ pula ia menjadi anak-anak Tuhan yang berkesaksian untuk menjadi berkat bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Hamba berdoa jauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya malaikat Tuhan ada besertanya, memagarinya, dan ia boleh terluput dari segala mara bahaya. Karuniakan hikmat kepadanya untuk mengemban tanggung jawab selaku ibu rumah tangga. Dengan hikmat-Mu ia dapat menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Dan melalui kehadiran seorang ibu di tengah keluarga, berkat damai sejahtera dan sorga-Mu boleh dihadirkan di tengah keluarga. Hamba berdoa untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Bersyukur untuk salah seorang anak yang boleh berulang tahun. Kiranya kasih-Mu dan rahmat-Mu senantiasa dinyatakan dalam perjalanan ke depan. Lapangkan segala kebaikan-Mu untuk hidup dan masa depan mereka. Bagi anak kekasih Ersam, bagi Dilan, bagi Jessica, biarlah melalui kehidupan dan perjuangan mereka, mereka dapat meraih yang terbaik, sehingga boleh menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, menjadi anak-anak harapan bangsa dan negara, serta menjadi sukacita dan kebanggaan gereja, serta kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati orang tua dan segenap kaum keluarga, dimanapun mereka berada, Tuhan nyatakan kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Pun demikian hamba berdoa untuk keluarga Ibu Dina Baba Palimbuan. Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku orang tua tunggal di tengah keluarga. Di tengah-tengah berbagai pergumulan dan kesulitan hidup,
Kiranya Tuhan menjadi gembala agung yang setia baginya, di dalam mempercukupkan segala keperluan yang ia butuhkan untuk menjalani hidup bersama dengan anak-anak cucu. Mari Tuhan memberkati anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan. Rahmati dengan segala kasih dan kebaikan-Mu, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengucap syukur dalam segala perkara. Pun demikian lingkupi mereka dengan kuasa-Mu, bagari dengan malaikat-Mu, khususnya menjauhkan hidup mereka dari COVID-19, sehingga mereka boleh merasakan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Berkenan atas korban syukur umat-Mu, biarlah dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah jemaat, dan yang masih ada pada masing-masing kami, kiranya Tuhan memberkati dan mengajari kami untuk mengelolanya secara bertanggung jawab. Memberkati semua umat-Mu yang ada di jemaat Masale, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah segala kebaikan dan kasih-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Memberkati anak-anak cucu umat-Mu dalam perjuangan untuk meraih masa depannya. Memberkati opa-opa dan oma-oma, kiranya sejahtera Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka. Memberkati umat-Mu yang setia mendengarkan dan menyaksikan tayangan dari jemaat Masale, dimanapun mereka berada. Damai sejahtera yang dari sorga akan terus melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan kuasa pemulihan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahannya, menyatakan kuasa kesembuhan bagi kekasih kami Bapak Karel Salamba, Ibu Deborah Paulus Salempang, kekasih kami Ibu Alfrida Paembonan, Mama Esra Lallo, kekasih kami Bapak Jonathan Sampetoding, Audi Mantiri, Bapak Yohanes Sipi, dan masih begitu banyak yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kuasa-Mu kiranya dinyatakan dalam hidup mereka untuk memulihkan keadaan mereka. Memberkati kekasih kami Ibu Meti Timang dalam tugas pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat. Memberkati dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan suami kekasih dan anak kekasih Esar. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu Tuhan berkati, nyatakan yang terbaik, teristimewa dalam keadaannya sekarang, karena sakit gigi Tuhan jamah dan pulihkan keadaannya. Memberkati anak-anak hamba-Mu dalam meraih harapan dan masa depan, Ade, Diel, Epi, bahkan Ita dan Geri Tuhan berkati. Memberkati Pina, memberkati Cali, memberkati Nando dalam tugas kami bersama melayani umat-Mu di jemaat ini. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan syafaat kami, yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 165, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu,
Aku membimbingmu, kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tetap jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan. Percayalah, Tuhan senantiasa merancangkan apa yang terbaik bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Ia tahu yang terbaik bagi setiap orang yang disapanya selaku anak. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa pada hari esok pukul 19.00 kita tetap melaksanakan ibadah dalam bentuk penyembahan lewat renungan dan doa malam. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga kita pada malam ini. Atas nama keluarga Samuel LB Parlura dan keluarga Nyonya Nina Baba Palimbunan yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah menyampaikan firman-Nya pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam pelayanan dan dalam keluarganya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga buat Cali, Nando dan Pina yang sudah membantu dalam multimedia pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.